Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya prediksi yang hadir pada kesempatan berkah ini tahun depan akan berangkat haji. Yang aminnya kencang berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin ngantrin sampai bandara saja. Ya, kita lagi dalam keadaan Ramadan, doa nggak akan pernah ditolak. Doa-doa baik harus semangat mengaminkannya. Setuju? Insyaallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik. Kalau mau hati bahagia, resepnya gampang. Jangan pernah merasa diri pantas dipuji, disanjung. Jadikan Allah satu-satunya pusat pujian hidup kita. Baru hidup kita pasti bahagia. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hati yang selalu ingat Allah, mulut yang selalu berzikir, merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Yuk semuanya kita memuji Allah, menyanjung Allah, agar yang lagi sedih Allah bahagiakan. Amin. Yang lagi jomblo Allah kasih jodoh. Ini jomblo semua nih. Subhanallah wala Allahu Akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia yang dalam hidupnya jarang berzikir, kata Imam Ibnu Taimiyah, seperti seekor ikan yang dilepaskan dari air. Dia bagaikan orang yang hidup tapi hatinya mati. Air adalah sumber kehidupan ikan. Bagaimana ikan bisa hidup kalau nggak di air? Betul? Begitupun hati yang nggak pernah zikir, hatinya kering, bahkan bisa jadi hatinya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Saya bersyukur bisa hadir di sini. Ternyata masjid ini banyak guru-guru saya juga sering mengisi di sini. Di antaranya ada Ustadz Anwar, ada Ustadz Umair, ini sahabat saya lama dari 2011 saya mengenal beliau. Kemudian saya dikasih tahu ketua DKM-nya Ustadz orangnya ganteng, orangnya tampan, hatinya bersih, wajahnya bersinar karena ibadah, namanya Pak Noko. Betul? Pak Noto. Betul? Betul. Salah nggak boleh pulang sini. Pak Haji Noto, Pak Haji Noto. Kita doain ketua DKM kita sehat selalu, amin. Insyaallah. Ini masjid luar biasa Bu, indah banget, bagus banget. Tadi dikasih tahu saya sama Pak Dokter sekaligus Pak RW, Masya Allah, beliau dari Bali. Wah, dari Denpasar hijrah ke Jati Asih. Luar biasa. Ini nyasar apa hijrah? Hijrah, oh hijrah. Insyaallah. Dan juga bapak-bapak semuanya Pak, apa kabar semuanya Pak? Sehat? Ini sekarang Ramadan yang keberapa Pak? Ini Masjid Raudhatul Jannah ikut puasanya Muhammadiyah apa pemerintah? Hah? Soalnya kalau bilang nuzulul Quran bukan malam ini. Ini malam ke-16 kalau pemerintah. Kalau Muhammadiyah 17. Bingung kita nih, Muhammadiyah apa pemerintah? Hah? Pemerintah. Yang Muhammadiyah sah puasanya, sah ya, karena boleh 30 hari Ramadan, boleh 29. Yang gak sah itu tarekat yang ada di Sumatera Barat, yang rambutnya merah-merah, puasanya cuma 28 hari. Saya pastikan puasanya tidak diterima, karena puasa Ramadan pilihannya dua, bisa 29 hari, bisa 30. Inilah kalender Qomariyah. Kalender Qomariyah. Makanya udah, yang ikutin Muhammadiyah benar, yang ikutin pemerintah benar. Muhammadiyah Quran hadis, pemerintah insya Allah Quran hadis. Bedanya metode aja. Kalau Muhammadiyah metodenya dengan
hisab, dihitung. Kalau pemerintah pakai ru'yah, dilihat. Dua-duanya pakai hadis. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal dan berbukalah, lebaranlah ketika lihat hilal. Yang ngelihat boleh metodenya, yang hitung boleh. Yang nggak boleh yang nggak puasa. Yang ribut kadang-kadang yang ngadu domba kita yang nggak puasa. Yang ngerokok siang-siang hari itu, para buzzer. Nah, ini kayaknya kemarin ikut demo kan nih kemarin? Ikut gebukin Ade Armando. Alhamdulillah, Ibu, saya senang banget nih bisa hadir di sini karena saya ikut bahagia karena kita akan berjuang buat penghafal Quran. Luar biasa. Kita nggak tahu sisa-sisa umur kita kapan akan Allah ambil. Minimal sebelum Allah ambil kita, Allah sudah ridho sama kita karena kita masuk dalam barisan orang yang memperjuangkan penghafal Al-Quran. Amalan terbaik nanti di hadapan Allah, kita nggak tahu amalan apa yang diterima Allah. Kalau lihat sholat nggak khusyuk, baca Quran jujur, siapa yang sudah khatam Al-Quran? Wah, luar biasa, satu orang. Nah Pak, ya kita harus ngaku, diri saya aja belum khatam. Ya, saya belum khatam hari kesini. Imam Syafi'i kalau Ramadan 60 kali khatam. Jadi kalau kita lihat Qur'annya kita kayaknya nggak pas nih masuk surga lewat jalur Al-Quran. Minimal para penghafal Quran itu doain kita. Ketika mereka masuk jannah, mereka akan sebut nama kita. Ya Allah yang dulu pernah nyumbang makanan, ya Rabb yang dulu pernah nyumbang Quran buat saya bisa jadi penghafal Quran. Selamatkan mereka juga ya Allah. Begitu. Orang-orang kafir yang nggak punya amal soleh, mereka ingin dikembalikan ke dunia, ingin cari orang-orang mukmin. Ibu bisa buka di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 889, ayat 88, ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, kenapa kami enggak selamat kami di neraka selama-lamanya sementara ada penghuni neraka diselamatkan satu demi satu ke surga. Kata malaikat, jangan GR kalian. Itu mereka dapat syafaat bukan dari Allah, mereka dapat syafaat bukan dari malaikat, mereka dapat syafaat bukan dari para nabi. Siapa yang ngasih syafaat? Dulu orang yang pernah dibantu waktu hidup di dunia. Ini tafsir dari Imam Hasan Al-Basri. Sadiquhu alladhi fid dunya yashfa'u lahu. Dia minta syafaat sama Allah, Allah izinkan. Jadi syafaat itu Allah izinkan. Ada juga yang tidak diizinkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang diizinkan Allah? Yang dulu kita pernah bantu di dunia. Ya Allah selamatkan fulan, ya Allah selamatkan fulan, diselamatkan, masuk surga. Dia nggak mau masuk surga sendirian. Itu sifat orang beriman. Nggak akan pernah rela saudara muslim menderita, nggak akan pernah rela saudara muslim sengsara. Dia akan bahagia kalau lihat saudaranya muslim bahagia. Dia akan senang kalau lihat saudara muslimnya yang lain senang. Lihat saudara-saudara kita di Masjid Al-Aqsa tadi malam sholat subuh, tadi subuh nih lagi sholat subuh dibombardir sama tentara Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Ya, dibombardir. Puluhan sudah meninggal dunia. Tadi saya dapat informasi. Kemudian banyak juga yang luka-luka. Lagi sholat subuh. Terus saya lagi baca kitab-kitab hadis. Kemudian saya baca ada hadis Nabi ternyata, Bu. Ma khala yahudiyun, kata Rasulullah, fil ardi illa waqad hamma biqatlil muslimin. Kayak kaget baca hadis ini. Tidaklah seorang Yahudi pun di muka bumi ini kecuali cita-citanya apa? Membunuh seorang muslim. Jadi ibu kalau lihat seorang Yahudi di muka bumi ini, kerjaannya cuma bikin kerusakan, kerjaannya cuma bikin gaduh, kerjaannya cuma ingin membunuh umat Islam. Makanya jangan pernah berteman sama orang Yahudi. Jangan pernah berteman dengan orang-orang yang ingin memusuhi Islam. Bahkan mereka yang memusuhi ulama jangan ditemani. Ya, jauhin, karena agama kita tergantung siapa teman dekat kita. Siapa yang belain Zionis, ya namanya ada tuh Bu di media sosial, suka belain Zionis, namanya Abu Jahal, Abu Janda. Itu Abu Jahal zaman Nuh. Itu dia bela-belain Zionis. Maka demi Allah kita bisa katakan dia juga bagian dari Zionis.
Karena kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka menyerupai satu kaum, senang sama kaum itu, dia bagian dari kaum itu. Nabi yang bilang. Makanya kita sekarang doain saudara-saudara kita di Palestina yang lagi dizolimin, lagi dianiaya, lagi disakitin. Kita doain supaya mereka dapat kemenangan. Amin. Supaya mereka dapat ketenangan di Ramadan. Kita enak bisa sahur bersama keluarga, ketawa ketiwi, nonton TV. Saudara-saudara kita menderita. Dulu ketika perang salib yang pertama, Masjidil Aqsa pernah dihancurkan oleh tentara-tentara Nasrani. Saat itu seluruh kaum muslimin yang di Masjidil Aqsa dibunuh oleh orang-orang Nasrani perang salib. Apa yang terjadi? Sejarawan bilang saat itu darah kaum muslimin sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Tahun 1000 Hijriah. Sekitar 400-500 Masehi. Saat itu apa yang terjadi, Bu? Kaum muslimin mengungsi di Damaskus. Di Damaskus ada ulama namanya Syekh Al-Harrawi. Dia mau menembus. Dulu kaum muslimin punya khilafah yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah, pusatnya di Baghdad. Syekh Harrawi ketika dapat pengungsi, saat itu mushaf Utsman bin Affan diselamatkan. Yang selamat cuma satu, mushafnya Utsman bin Affan. Dibawa ke Syekh Al-Harrawi, nangis karena Utsman bin Affan begitu cintanya sama Aqsa. Ditaruh mushafnya, tulisan tangan Utsman bin Affan ada di Masjidil Aqsa, dibawa ke Syekh Al-Harrawi di Damaskus, Suriah. Syekh Al-Harrawi apa yang terjadi? Dia datang ke pemimpin kaum muslimin. Siapa namanya? Ya, Khalifah Al-Muntasir, ya, atau Syekh Khalifah yang memimpin kaum muslimin. Ketika datang nggak bisa berbuat apa-apa, cuma simpatik aja. Ya nggak tega, ya kasihan. Padahal saat itu kaum muslimin luar biasa tentaranya, nggak bisa bantu. Dinasti Abbasiyah tergulingkan. Yang memimpin perang melawan perang tentara-tentara salib adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan orang Arab, bukan orang Arab, Bu. Orang Kurdi. Ini menunjukkan kepada kita siapapun anak-anak kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa, nggak harus orang Arab. Insya Allah saya berharap pembebas Masjidil Aqsa anak-anak ibu. Amin dong, Bu. Mau nggak, Bu, anaknya dikirim sekarang ke Masjidil Aqsa? Bu, diam aja nih. Bu, mau nggak anaknya kita kirim ke Masjidil Aqsa? Mau? Benar. Jangan sekarang dikirimnya. Kirimnya kalau udah siap. Fisik anak-anak kita, teknologi, ekonomi, politik. Kita sekarang umat Islam lemah. Satu sama lain saling menggunjing, satu sama lain saling menjatuhkan. Masjid aja ada DKM terkotak-kotak, naudzubillah. Kalau nggak DKM ini yang terpilih DKM-nya orang lain, dia nggak mau aktif di masjid. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Ini yang ketawa pun ini gitu. Nggak ada di sini, nggak ada di masjid saya Cempaka Putih kayak begitu, Bu. Kalau DKM-nya bukan teman dia nggak mau ikut ngaji. Demi Allah ada. Berarti hati kita ada kotor. Hati kita ada satu yang mengganjal. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nggak bermanfaat harta kita, nggak manfaat duit kita, Bu. Siapa yang sombong dengan duitnya, demi Allah nggak akan bisa nyelamatin kita nanti hari kiamat. Anak kita yang kita banggain kalau nggak jadi anak soleh kita didik, nggak jadi hamba Allah yang baik, nggak manfaat anak kita. Mau anak kita kaya raya, sekaya apapun, nggak akan nyelamatin kubur kita, kiamat kita. Terus siapa yang akan menyelamatkan kita? Hati yang bersih, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari bid'ah, hati yang bersih dari hasad, iri hati, sombong, ujub, riya, sum'ah. Sekarang kita lagi belajar nih. Sisa-sisa umur kita membersihkan hati kita, insyaallah. Bapak, Ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kepengen sedikit bercerita betapa uang itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya, Bu. Para sahabat Nabi menganggap uang itu sebagai debu yang berterbangan, jembatan yang bisa masukin mereka ke surga. Makanya ketika hijrah ke Madinah, bayangin, Bu, di Mekah mereka punya toko, di Mekah punya bisnis, di Mekah punya investasi.
Ketika diperintahkan hijrah, ditinggalkan semua hartanya di jalan Allah. Kalau udah perintah Allah, perintah Rasul, harta saya rela berikan buat Allah dan Rasul. Kenapa? Saya pengen surga yang lebih mahal dari harta. Karena kalau udah di akhirat kita nggak bisa beli surga. Di dunia kita masih bisa beli surga. Dengan apa? Dengan membantu kaum muslimin yang kesusahan. Ada seorang sahabat Nabi, tolong dicatat namanya. Kalau bisa namain anak kita, cucu kita pakai nama sahabat ini. Namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Siapa namanya? Dulu dia tawanan perang, orang Romawi. Sehingga dari kecil bahasanya Romawi. Makanya ketika dia ngomong bahasa Arab, logatnya logat Romawi. Dijadiin budak oleh seorang juragan kaya Mekah. Dibebaskan karena dia jago bisnis, disuruh kelola hartanya orang kafir Quraisy sampai jadi orang kaya. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi ketika jadi orang kaya, dia ahli manah. Kalau manah tepat sasaran. Ketika dia hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy dijegat. Suhaib mau kemana? Oh, saya mau ke Madinah, saya mau hijrah bersama Nabi saya. Oh, kata orang kafir Quraisy, kata-katanya ini masyhur Bu, tercatat dalam buku sejarah Islam. Ya Suhaib, ji'tana su'luq wa ba'da ma ja'alak wa ba'da ma ju'ilta ghaniyan tadhhab. Suhaib, engkau ini dulu datang ke kami dalam keadaan gembel. Su'luq itu bahasa Arab di bawahnya miskin. Engkau ini datang kepada kami ke Mekah itu dalam keadaan enggak punya apa-apa. Keadaan miskin papa. Sekarang ketika engkau kaya, enak aja mau pergi ke Madinah, enggak bisa. Serahkan dulu harta kamu. Bayangin Bu, dibegal sama orang kafir Quraisy. Tapi apa yang dikatakan Suhaib? Suhaib nggak takut, bukan karena hartanya diberikan kepada kafir Quraisy. Dia bilang, kalian ini kalau mendekat kepada saya ahli panah. Kalau saya tombakkan anak panah ke kepala kalian, kalian mati semua. Bukan karena itu. Kalau kalian menginginkan harta, ambil harta saya. Akhirnya Bu, Pak, hartanya Suhaib dicatetin. Nih harta saya taruh di sini, investasi saya ada di sini, di rumah ini, di rumah ini. Hampir habis, seluruh hartanya habis, diberikan kepada kafir Quraisy yang mencegat jalan dia hijrah ke Madinah. Subhanallahiladzim. Dia membeli surga dengan hijrah ke Madinah. Ketika nyampe kota Madinah, Nabi udah dikabarin malaikat Jibril. Nabi sudah dikabarin malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah SAW ketika Suhaib datang? Dipeluk sama Nabi dalam keadaan nol lagi Bu, miskin lagi dia Bu. Tadinya orang kaya, diserahkan seluruh hartanya di jalan Allah untuk agar dia lancar ke Madinah hijrah. Ketika nyampe kota Madinah, Nabi peluk dia. Kata Nabi apa? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'u ya Aba Yahya. Dagangan kamu dibeli sama Allah. Kamu lagi dagang sama Allah tadi tuh. Saya dibeli sama Allah cash. Turun ayat. Gara-gara Suhaib ibnu Sinan, ibu bisa buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk dapat ridhonya Allah. Dia lagi jual beli sama Allah. Ketika dia bersedekah ya, ketika dia berinfak di jalan Allah, itu lagi transaksi sama Allah. Allah yang beli dagangan kamu wahai Suhaib. Dengan apa? Surga Allah Azza wa Jalla, jannah Allah. Maka jamaah rahimakumullah, apapun yang kita miliki, jadikan itu sarana kita untuk dekat sama Allah. Jangan dekat sama Allah. Wahai engkau yang punya jabatan, kalau dengan jabat banyak orang jadi pejabat, tanda tangan engkau lebih berarti daripada penghafal Quran. Benar, lebih berarti. Karena dengan jabatan kamu bisa mewajibkan karyawan kamu sholat berjamaah di masjid. Ya, itu yang nggak bisa dilakukan saya sebagai pendakwah, sebagai ustadz, nggak bisa. Kalau pejabat itu kekuatan penuh tanda tangannya dia. Kalau dengan jabatan bisa bikin orang dekat sama Allah, jadi pejabat. Begitu. Kalau dengan jadi orang kaya, ya Allah kayakan saya apa? Saya pengen bantu orang-orang susah. Kanan kiri depan belakang saya. Penghafal Quran, bangun masjid, bangun pesantren, pati jompo, pati asuhan. Ya Rabb, nah, bukan kekayaan tujuan, kekayaan jadi jembatan masuk surga Allah. Ya Allah, kalau dengan terkenal saya, populer saya bisa mengajak orang ke jalan Allah, jadikan saya terkenal. Bukan tujuan, sarana. Begitu. Ya, semua yang hadir dalam kehidupan kita cuma titipan Allah, bukan kepemilikan kita. Makanya insya Allah saya mau mengajak, mana Qurannya mana? Qurannya 200 Quran, insya Allah.
Kita mau bagi-bagiin ke sini nih. Saya yang bagiin, ntar saya yang bayar lagi nih, Bu. Terus saya yang bayar. Saya mau nanya, waktu taraweh hari pertama banyaknya segini nggak? Hari pertama taraweh segini nggak, Pak? Di Masjid Raudhatul Jannah, Pak Ketua DKM. Lebih banyak. Yang lain pada kemana nih? Ini yang nggak datang nggak dapat doa dari saya. Rugi. Yang nggak datang, Pak, demi Allah rugi. Nyesel selama-lamanya. Kenapa? Saya lagi mau doain ibu. Saya datang ke sini nggak mau ceramah, mau doain. Ibu semuanya duduk di karpet, Pak. Semua duduk di karpet. Saya mau doain khusus. Soalnya ini karpetnya warna hijau, sama kayak karpet Masjidil Haram. Cepat, ada doa khusus dari saya. Ada doa khusus. Ayo, Bapak, ayo. Duduk. Ayo duduk di karpet, duduk di karpet. Ayo, saya hitung sampai 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kebagian ini masih banyak, Ustadz Anwar ini guru saya ini. Ustadz, kaifa halukum Ustadz? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ustadz saya di depan nih, Ustadz saya di depan nih. Guru saya ini. Duduk di depan ya. Duduk karpet. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud. Yang duduk di atas karpet berwarna hijau ini ya Rabb di Masjid Raudhatul Jannah, izinkan dan takdirkan dia tahun depan Ramadan dan dia duduk di karpet Masjidil Haram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, wahai pemilik Ka'bah, wahai pemilik semesta alam yang duduk hari ini di karpet Masjid Raudhatul Jannah, tahun depan Ramadan duduk di karpet Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Begitu, amin ya rabbal, kayak gitu didoain, Bu. Ini yang lebih mahal dari dunia dan seisinya, mendapatkan doa orang yang berpuasa. Makanya kenapa kita disuruh sedekah bulan puasa? Nabi itu kalau buka bulan Ramadan sedekahnya kayak angin kencang, karihil mursalah, karena Ramadan ini kita punya doa mustajabah. Doa mustajabah. Ini saya megang Quran dari Ustadz Bobby Herwibibowo. Ini guru saya juga. Beliau pejuang Al-Quran. Siapa nih yang mau nyumbang 10 juta buat 58.000 santrinya Ustadz Bobby Herwibibowo, 43 pesantren, 500 rumah tahfiz? Siapa yang mau nyumbang 10 juta buat pesantren tahfiz Qurannya Ustadz Bobby Herwibibowo? Mana, Bu? Ada nggak, Pak? Bu? 10 juta, diam aja nih. Kalau 10 juta berat, Ustadz, pengeluaran nih, apalagi mau mudik. Udah, kita kurangin 1 juta. Siapa yang mau nyumbang 1 juta buat penghafal Quran? 58.000, Bu. Saya santri saya 26, pengeluaran saya aja udah 20 sampai 30 juta per bulan. Pusing. Donatur ada yang masuk, ada yang kagak. Akhirnya alhamdulillah saya punya bisnis. Saya bukan hidup dari dakwah, saya hidup punya bisnis. Ya, jadi dari bisnis, teman-teman punya bisnis gitu. Apalagi 58.000, pala lebih pusing lagi, Bu. Bayar guru, makan santri. Nah, kita bakal ditanya sama Allah kalau nggak ada kepedulian. Mana engkau? Kenapa engkau makan di restoran bisa 2 juta, 3 juta? Engkau jalan-jalan sama keluarga bisa 2, 3 juta. Itu lihat santri kelaparan. Ditanya kelak kita sama Allah Azza wa Jalla, min ainaktasabta wa fima anfaqta. 2 pertanyaan kalau harta. Dari mana dapat harta? Kemana? Kalau engkau cuma boros di dunia, na'udzubillah. Kata Ali bin Abi Thalib, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Nggak ada enaknya punya harta. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ayo, siapa yang mau 1 juta rupiah buat penghafal Quran? Takbir! Sini, Pak. Silakan maju, Pak. Silakan, Pak. Sini, Pak. Saya mau doain khusus buat Bapak. Insyaallah. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci. Woi, Bu, apa nih? Kalam suciku. Gimana, Bu? Ya, kita taruh dulu, Bu. Ibu. Gimana, Bu? Ibu bisa nyanyi, ini hebat nih. Kalam suciku. Nah, gimana? Saya mau belajar nih. Kalam suci menentukan perjuangan teroret. Oh, Ibu, ini generasinya Buya Hamka ini. Itu syair yang ditulis Buya Hamka, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terorerot. Siapa itu doa? Silakan, Pak. Dapat rezeki Quran dan Bapak termasuk bagian dari pejuang Al-Quran
yang menginfakkan sebagian harta nggak bakal miskin. Demi Allah, percaya nggak sama Allah? Mana kos? Saya nggak bilang 1 juta jadi 1 miliar. Saya nggak mau nyebut orang, nggak. Ya, demi Allah saya nggak pernah nyebut 1 juta dibalas 10 juta lu. Mana emasnya sini emas? Enggak. Saya nggak mau bilang begitu. Karena apa? Demi Allah, kita ketika bersedekah bukan pengen dunia. Lihat para sahabat Nabi, Suhaib ibnu Sinan tadi yang saya sampaikan kisahnya. Dia pengen surga Allah Azza wa Jalla. Cuma dibalas dunia, nggak dapat akhirat, rugi. Cuma pengen dunia, nggak dapat akhirat, rugi. Karena apa? Akhirat lebih mahal dari dunia, betul? Oh, kalau mau punya mobil mewah, ente deketin tuh mobil mewahnya, usap-usap, baca sholawat. Bukan dapat rezeki bu, malah dituduh maling kita. Jangan, sholawat kita mahal, pengen ngumpul sama Nabi di surga. Aqrabukum ilayya aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat duduk sama saya, kata Nabi, di surga yang paling banyak sholawat. Lebih mahal dari mobil mewah, lebih mahal dari rumah mewah. Jadi ketika kita beribadah, jangan sekali-kali 2 hal, nggak bakal diterima ibadah kita. Yang pertama, untuk dipuji manusia. Yang kedua, ibadah pengen dapat dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Fawaidul Fawaid, 2 sifat ini menghancurkan amal seorang hamba. Beramal pengen pamer, beramal ingin ria, beramal pengen dapat dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, dia nggak akan dapat apa-apa dari Allah Azza wa Jalla. Takbir. Nah, Pak, namanya siapa, Pak? Harudin Siregar. Saya belajar sama beliau nih. Saya belajar jadi orang dermawan, insyaallah. Wa may yuqashuh nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat pelit, pasti dia bahagia. Kenapa? Rumah tangga kita berantakan. Bisa jadi kita kurang sedekah, istri kurang sedekah, suami kurang sedekah, anak kurang sedekah. Ajarin anak kita, bawa 10.000 tiap hari. Nak, kalau ada kontrengan infak, masukin. Nak, ajarin dari kecil supaya nanti gede dia orang kaya, dia akan berjuang di jalan Allah. Siapa yang akan berjuang buat agama kalau bukan kita? Ibu mau menyerahkan perjuangan kepada pejabat korupsi? Bapak mau menyerahkan perjuangan agama sama maling-maling negara? Enggak mungkin. Mereka akan mikirin perutnya masing-masing, nggak akan pernah mikirin penghafal Quran. Mau serahkan ke Luhut Panjaitan? Saya mau nanya, buat agama kita mau serahkan kepada orang-orang di luar kita? Na'udzubillahi min. Kita yang akan berjuang buat agama kita. Jangan nunggu orang lain. Kalau ada 1.000 orang yang berjuang di jalan Allah, saya di antaranya. 1 di antara 1.000. Kalau ada 100 orang yang berjuang di jalan Allah, saya dimasukkan ya Allah di 100 itu. Kalau hanya 1 yang berjuang di jalan Allah, jadikan saya sendirian yang berjuang di jalan Allah. Begitu, ibu yang bapak yang dipilih nanti yang berjuang di jalan Allah. Terima kasih Pak Kahar. Bapak punya doa khusus nggak? Pengen apa? Pengen istri lagi? Istrinya ada nggak istrinya? Pengen umroh lagi. Oh amin. Nggak, istri ada di sini? Istri nggak hadir. Waduh, bahaya tadi kalau kita doain, kalau ada istrinya nggak bisa pulang nih, rumah dikunci. Kita doain Pak Kaharudin mau umroh lagi. Allahumma rizq rizqan li ziyarati haramain li Pak Kaharudin. Allahumma rizqhu ziyarata haramain syarifain. Ya Allah, anugerahkan Pak Kaharudin berkunjung ke 2 tanah suci, kota Mekah dan Madinah dalam waktu dekat, ya Allah. Ya boleh Pak ya, insyaallah Pak. Amin, sama-sama Pak ya. Nah, ada nih 1 nih. Siapa lagi nih mau dapat doa khusus Pak? Assalamualaikum, takbir. Ayo Pak, silakan Pak, ayahanda kita. Oh insyaallah. Boleh. Yo, antum keluar ini. Bapak siapa namanya Pak? Hartono. Pak Hartono, masya Allah. Bapak cucu berapa Pak? 7. Masya Allah, saya doakan anak cucu Bapak jadi penghafal Quran. Amin. Yang memberikan syafaat nanti di kubur kita Pak. Amin. Ya. Ibu nggak usah maju ya. Apa mau maju? Nanti saya ke situ. Saya samperin Ibu. Bapak Hartono, apa hajat Bapak nih? Hajat khusus, saya mau doain di hadapan orang-orang soleh di depan saya nih. Sekarang ini nih istri saya lagi sakit ya. Mohon didoakan agar semoga cepat sembuh. Rasul bersabda, dawu mardokum bisadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah. Ya, ini baru hadisnya ma'thur. Ya, sedekah itu bisa jadi wasilah kita menyembuhkan penyakit. Dan ini udah banyak buktinya. Para sahabat, para salafus saleh. Kita doain Pak Hartono lewat sedekah Qur'annya ini bisa menjadi wasilah kesembuhan buat istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi. Nama siapa Pak istri?
Sugiantin. Ibu Sugianti, Allahumma shfi Bu Sugianti syifaan ajilan la ba'sa tahuri insyaallah. As'alullah al-azim rabb arsyil azim ayyashfiyaha wa yu'afiha. 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 Dibaca 7 kali kata Nabi, enggak ada yang bisa menghalangi dari kesembuhan kecuali takdir maut. Insyaallah sembuh ya Pak, Ibu istri Bapak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih. Bapak kuat banget di tangannya, kenceng bener Bu. Ini enggak dilepas nih saya Bu. Tolong Bu, tolong. Silakan Pak Hartono. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan. Hah? 1 juta, 2 juta udah. Tuh, ente menang banyak nih, Masya Allah. Menang buat penghafal Quran. Mana? Bapak? Ada yang 10 juta tapi nggak mau. Oh, ada yang nyumbang di antara jamaah kita 10 juta, tapi nggak mau namanya dipanggil ke sini. Tapi itu insya Allah, ya bukan berarti tadi yang maju itu nggak ikhlas, Ibu, demi Allah nggak. Rasul itu kalau sedekah Pak, lagi zaman-zaman susah, Ustadz juga tahu. Perang Tabuk itu Nabi nawarin, siapa yang manjahaza ghazian falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan buat perang Tabuk, Allah kasih dia surga. Itu sahabat maju, Utsman bin Affan ya, bukan bab pamer, enggak, memotivasi yang lainnya untuk bisa berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Ketika itu Utsman ngasih 1000 dirham, diaduk-aduk hartanya Utsman. Diaduk-aduk. Apa kata Rasulullah? Madarra Utsmanu ba'da hadza. Utsman gak akan kena bahaya hari kiamat setelah dia sedekah buat perang Tabuk. Nabi panggil satu-satu sahabat. Siapa yang mau? Silakan. Ini sahabat ada yang punya utang. Tolong, siapa yang mau lunasin utang ini? Begitu biar memotivasi kita, menyadarkan kita tentang kepedulian. Setuju apa enggak nih? Ada yang 10 juta, ibu-ibu mungkin ya, bapak-bapak, kita doakan insyaallah yang nyumbang 10 juta buat penghafal Quran, Allah jadikan rizkinya dilipat gandakan keberkahannya, Allah solehkan keturunannya, Allah jadikan anak cucunya hafizatul Quran. Amin ya rabbal. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau mau sedekah mungkin Bapak mungkin nggak enak hati ke depan, itu ada Ali, staf dari Askar Kauni. Saya udah ke kantornya Pak. Kantornya di mana, Ustaz? Bambu Apus. Bisa datang ke kantornya. Kantornya enak Pak. Kantornya nyaman, Bapak bisa dijelasin programnya. Saya juga punya pesantren di Asyabab di Caringin. Ustadz Anwar tahu pesantren saya. Banyak murid-murid beliau yang masuk ke kita dari SD Juara. Ya, dari Rumah Zakat, Masya Allah. Kami khusus buat yatim du'afa, gratis juga. Di Caringin, Cikretek. Jadi kalau Askar Kauni 58.000, santrinya lebih banyak ya, kita cuma 26 santri. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yuk, saya cuma mau nasihatin, jangan kendor sholat tarawihnya. Jangan kendor sholat tarawih, karena sholat tarawih ini pahalanya dicatat seperti berdiri 24 jam di mata Allah. Ingat, sholat tarawih bersama imam berjamaah dicatat seperti berdiri ibadah kepada Allah 24 jam. Hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang tarawih bersama imam sampai selesai, sampai tuntas, maka dicatat baginya seperti berdiri semalam suntuk. Jadi Bapak pulang, Pak Noto pulang ke rumah tidur, dicatatnya lagi sholat, karena sholat tarawih berjamaah. Ya, walaupun cuma setengah jam, 20 menit. Jadi sampai terakhir biar bisa dapat Lailatul Qadar. Ngadain i'tikaf nggak nih? Ngadain, saya mau datang. I'tikaf insyaallah saya mau di sini. Karena masjidnya nyaman nih, enak nih. AC-nya dingin ya. Kamar mandi ada kan? Kamar mandi bersih nggak? Saya yang pertama saya cari kamar mandi yang bersih kalau ngisi ceramah. Nggak bersih saya nggak mau ceramah di sini. Karena umat Islam itu dilihat dari kebersihannya. Jangan kalah kita sama orang-orang kafir dalam hal kebersihan. Oke, saya akan mendoakan semua jamaah yang hadir. Ya, sedekah itu Pak, niat aja Allah catat. Nggak harus kita punya duit sedekah ya. Kita niat, ya Allah, kalau saya nanti rizki, saya lagi dagang nih Allah. Ya, saya lagi dagang bubur ayam. Ya Allah, nanti kalau saya untung 500.000, 300.000-nya sedekah. Ibu bapak baru ngomong begitu tuh. Nanti gerobak bubur ayamnya
wow berkahnya luar biasa. Baru niat aja Allah udah catat seperti sedekah 300.000. Kayak orang yang mau haji. Sekarang kan mau haji, daftar haji 30 tahun 40 tahun. Di Ponorogo 36 tahun daftar haji tahun ini Pak, 36 tahun lagi baru berangkat. Dia udah daftar tuh, udah niat namanya. Allah lihat niatnya dia. Pas dia meninggal, 1 tahun kemudian dia meninggal. Nanti kata Nabi, orang ini dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah, dimuliakan sama Allah. Dia pakai kain ihram di hadapan manusia, dia bertalbiyah. Siapa ini? Orang-orang yang dulu belum sempat ke Mekah tapi niatnya udah kenceng pengen haji. Begitupun kita punya niat mau sedekah, ya Rabb, nanti kalau saya sekarang belum ada rezeki, engkau belum titipkan, tapi satu saat engkau titipkan ya Rabb, saya akan berikan kepada penghafal Quran buat saudara-saudara saya di Palestina ya, lewat ACT, lewat lembaga-lembaga terpercaya tentunya. Oke, kita doakan, kita baca Al-Fatihah Ummul Kitab. Mudah-mudahan yang punya hajatnya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا آمين يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ودود ya Dzal Arsyil Majid fa'alu lima yurid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang dosanya belum diampuni sebelum keluar Masjid Raudhatul Jannah, ampuni semua dosa-dosanya ya Rabb, hapus semua kesalahan-kesalahannya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, di antara kami ada yang punya hutang, pihutang belum lunas, belum punya kecukupan rizki melunasi sebelum dia keluar dari majelis ini, lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Beri kecukupan rizki sebagaimana doa Rasulmu, Nabimu, kekasihmu. Allahumma kfihim bihalalik wa an haramik wa aghnihim bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan rizki mereka yang halal sehingga mereka tidak makan yang haram. Kayakan mereka ya Rabb, cukupkan mereka sehingga mereka tidak butuh kecuali hanya butuh kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami nggak tahu kami kapan akan wafat, kapan kami akan menghembuskan nafas terakhir. Satu permintaan kami, berikan kesempatan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataan hidup kami. Izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataan hidup kami. Izinkan kami mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Izinkan kami mendapatkan kemuliaan di atas amal soleh wafatnya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, solehkan anak keturunan kami, jadikan anak keturunan kami lembut untuk sholat 5 waktu ya Rabb. Hanya itu yang kami inginkan ya Rabb. Doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami rajin mendirikan salat 5 waktu dan anak cucu kami rajin mendirikan salat 5 waktu. Ya Allah, perkenankan doa kami, perkenankan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya bukan orang Askar Kauni, bukan. Saya diminta menggantikan Ustadz Fadlan Garamatan. Tapi demi Allah, semua yayasan Quran satu visi misi sama saya. Selama mereka mencetak generasi Qurani, kita ada di situ. Jangan menganggap diri kita berbeda. Ya seperti sekarang nih, saya beda warna baju, beda, tinggi badan beda, bener gak? Hidung beda gak hidung? Tapi hati kita sama. Hati yang mencintai Allah dan Rasulullah. Amin. Hati yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Berbeda nggak apa-apa, yang penting hati sama, niat sama menuju ridho Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Semoga yang hadir hari ini ketemu saya di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, mudah-mudahan kita ketemu di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak ketemu, semoga kita ketemu lagi di surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin set. Tambahin. Baik, hadir rahimakumullah. Nanti yang mau infak Bapak Ibu sekalian, ada Bang Ali.
dari Askar Kauni, berapapun infaknya diterima. Ini untuk penghafal Al-Quran, untuk penghafal Al-Quran dan untuk perjuangan agama Islam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, istilah orang Jakarta bilang, beli paku di kota Halim, beli kapak dibungkus koran. Jangan mengaku orang muslim kalau tidak infak Al-Quran. Jadi hadirin rahimakumullah, segera, ini Ramadan masih 14-15 hari lagi. Jangan sampai pahala kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena infak di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan berbeda pahalanya. Kalau di luar bulan Ramadan ada hitung-hitungannya. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan 10, tapi ibu di bulan Ramadan infak, nilainya Allah yang baras. Ya, asyamul wasyamuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, bukan artinya puasanya, ibadah amalia seluruh yang ada di bulan puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau tadi doakan agar anak kita menjadi para penghafal Al-Qur'an dengan berinfak Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya nggak boleh anak kita diajarin matematika, boleh. Bukannya nggak boleh diajarin bahasa Inggris, boleh. Orang Jakarta bilang gini, Bu, buah manggis dimakan kepiting. Buah manggis dimakan kepiting, kaki kepiting dibungkus koran. Bahasa Inggris itu memang penting, tapi lebih penting hafal Al-Quran. Kayaknya banyakkan tambahan. Ini satu udah. Lanjut. Jadi hadirin rahimakumullah, mumpung tolong, ini ada tim Askar Kauni, ada Bang Ali dan lain sebagainya. Mumpung belum melangkah kaki, nilai berinfak di dalam masjid dengan di luar masjid juga berbeda. Ibu berinfak niat di dalam masjid karena Allah, dicatat ini seluruh isi masjid mendoakan ibu. Tadi sudah didoakan oleh guru kita. Nanti kalau udah keluar, nanti pahalanya nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini penting dan mereka beliau sampaikan juga, jangan sampai Al-Qur'annya tidak dibaca, Bu. Dibaca, nanti kalau udah dapat jangan ditim. Mentang-mentang dari Ustadz Kasif ditandatangani, ditandatangani Ustadz Kasif, ditaruh dipajang. Jangan dibaca. Buat apa ke jalan-jalan ke kota Bekasi? Jangan lupa membeli koran. Buat apa badannya seksi kalau tidak bisa baca Al-Quran? Udah, panjangan. Silakan ya, hadirin rahimakumullah, silakan MC. Terakhir Tat, pantun juga. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian, terima kasih. Masya Allah. Syukron jazakumullah khair atas tausiahnya dari Ustadz Kasif Khair dan juga tambahannya dari Ustadz kita, Ustadz Khairul Anwar, yang sangat menyentuh hati kita juga. Kemudian dengan doa yang telah kita panjatkan bersama tadi, maka berakhir juga rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran kali ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai dengan akhir terdapat kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat witir berjamaah.